Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar lagi kita akan memasuki yang namanya pesta demokrasi, pesta pencoblosan, pesta memilih wakil, pesta di mana janji kita yang punya potensi 5 tahun ke depan akan diingkari, atau pesta punya potensi juga 5 tahun ke depan janji kita akan dipenuhi. Oke, nggak lama lagi, sekitar bulan 2 nanti di tanggal 14, kurang lebih 52 hari ke depan kita akan memilih calon perwakilan kita. Dan banyak juga kawan-kawan kita, orang-orang terdekat kita hari ini, mereka semua terjun ke dunia yang cukup ribut, dunia yang tidak sunyi, yaitu dunia para politikus atau dunia para caleg. Oke, saya ingin berbincang lebih jauh tentang caleg kita ya. Kita mesti tahu, mungkin tidak ada ruang-ruang yang waktu yang cukup sempit ini bertemu dengan para caleg, tapi kita coba berikan ruang diskusi bersama caleg. Di sini sudah ada saudara kita, kawan kita, Mulyazi Aziz, salah satu caleg dari Pulau Aceh. Assalamualaikum Bang Mulyadi. Siap, waalaikumsalam Bang Ai. Apa kabar Bang Mulyadi? Alhamdulillah Bang Ai. Ini Bang Mulyadi dapil mana nih nanti jatuhnya? Saya kebetulan dari Pulau Aceh, tentunya saya mewakili Dapil 2 Aceh Besar. Dapil 2 berarti kecamatan apa ya Dapil 2 itu? Berarti di Dapil 2 itu ada 5 kecamatan Pulau Aceh, Pekambada, Lunga, Lepung, dan Lo, pesisir pantai inilah, pantai barat. Kalau jumlah pemilih banyak, lumayan di situ. Lebih kurang 42.000 lah. 42.000. 42.000. Berarti baru terpilih nanti bisa menduduki kursi legislatif berapa ribu harus dicapai? Kalau normalnya sih, kalau kita melihat nggak usah tahun yang lalu. Kita nanti bahas. Wih, siap. Oke, para penonton podcast ini Bedah Caleg, saya rasa Bang Mulyadi ini salah satu, saya kasih gambaran ya, salah satu pemuda Pulau Aceh, dan juga pernah terlibat dalam beberapa organisasi, pernah menjabat ketua IPELMAPA ya, ketua pemuda mahasiswa pelajar Pulau Aceh, IPELMAPA. Dan secara organisasi beliau sudah punya pengalaman banyak, tapi kenapa kemudian Bang Mulyadi memilih terjun di dunia yang cukup ribet ini, dunia politik, artinya pengen jadi caleg ini? Apa? Nggak ada kerjaan lain atau gitu? Ya, suntuk aja? Sebenarnya gini Kuai, dari awal kita berorganisasi memang niatnya kita ingin membangun, salah satunya adalah Pulau Aceh, yang mana notabene Pulau Aceh sendiri yang dilabelin sebagai daerah terbelakang, terluar, apa-apalah yang label-label tidak baik itu disematkan kepada Pulau Aceh itu yang menjadi sangat miris perhatian kita. Jadi berkat saya berkawan di kampus, mengikut organisasi baik di kampus maupun di luar kampus, saya melihat bahwa untuk membangun Pulau Aceh itu tidak hanya melalui pendidikan, bukan melalui di sektor-sektor lain lah maksudnya, Kuai. Ya, harus ke sistem. Saya lihat lebih kepada politiknya, itu yang dibutuhkan. Masyarakat Pulau Aceh sekarang harusnya bisa melihat bahwa salah satu yang perlu dibenah sekarang adalah persoalan politik, bukan persoalan lain. Baik dari segi saat saya mengurus IPELMAPA, banyak kawan-kawan juga yang bergerak di bidang seni, di bidang wisata dan sebagainya macam, tetapi dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita bisa membangkitkan Pulau Aceh itu sendiri. Jadi saya memilih jalur politik gitu. Oke, menarik nih. Berarti problem Pulau Aceh, kan Pulau Aceh, saya juga sering ke Pulau Aceh. Sering bolak-balik juga ke Pulau Aceh. Paling isu-isu klasik di sana, isu-isu masalah pendidikan, betul. Terus masalah kesehatan, tidak ada petugas segala macam. Itu yang paling sering muncul, mungkin hampir tiap tahun ya. Muncul nggak ada guru, kurang guru segala macam. Tapi menarik nih, ada sisi yang berbeda. Coba Bang Mulyadi lihat, ini adalah perspektif politik. Betul. Apa yang kemudian Mulyadi memilih bahwa ini problem Pulau Aceh ini problem politik? Artinya kan Pulau Aceh ini dekat nih, secara geografi kita cukup dekat dengan ibu kota provinsi Banda Aceh lah. Nah, kalau dilihat kan, saya baca beberapa literatur memang tidak ada ya, mantan caleg lah, atau yang sedang menjabat yang memang terwakili Pulau Aceh. Itu hampir tidak ada.
apakah faktor itu yang kemudian menjadi, ini kan agak etnosentris jatuhnya, Betul egosentris. agak ke daerah. Misalnya kalau Betul. bukan orang pulau nggak bisa bangun pulau. Betul. Itu yang dimaksud dalam konteks politik. Ya bisa jadi. Jadi begini Bang Ai. Karena saya melihat gerakan masyarakat adalah sedikit perhatian daripada masyarakat untuk mengontrol kebijakan-kebijakan, mengontrol perilaku si oknum pelayan publik di sana, baik pendidikan, kesehatan segala macam. Tetapi saya melihatnya lagi bahwa ini perlu sentuhan dari atas, maksudnya Kuai. Artinya ada kebijakan politik yang diputuskan untuk diberikan kekhususan dan perlakuan khusus kepada masyarakat Pulau Aceh. Karena masyarakat Pulau Aceh itu kalau kita berbicara SDM itu juga sangat rendah dan segala macam sangat tertinggal. Jadi saya rasa memang kebijakan politik itu yang paling dibutuhkan sekarang. Ya, jadi pertanyaan kepada Kuai, kenapa harus orang pulau gitu kan? Karena kan Dapil 2 kan ada keterwakilan dari kecamatan-kecamatan lain. Nah, jadi kita melihat daripada pengalaman yang sudah dari pemilu 2004, 2009 sampai sekarang, itu mereka memang ada memberikan perhatian kepada Pulau Aceh, tapi kan tidak maksimal karena mengingat juga wilayah yang begitu luas, begitu besar. Tapi bentar Bang Muladi, maksudnya kan kalau misalnya orang pulau, kalau nggak salah itu kan ada sekda. Sekda itu kan orang pulau asli ya. Artinya secara SDM orang pulau kan terbagi dua ya. Ada pulau nasi dan pulau beras ya. Di Aceh dia masuk kawasan Aceh besar. Nah, secara SDM kan sampai bisa jadi sekda, saya rasa itu capaian yang luar biasa. Betul. Artinya itu ada orang pulau lah. Dia punya pada posisi ruang eksekutif, ruang yang mengeksekusi nanti kebijakan-kebijakan lapangan. Apalagi kalau dewan ini kan dia hanya wilayah penganggaran, pengawasan, hanya itu aja kan. Betul. Artinya gimana kemudian bahwa lewat jalur politik ini, artinya harus orang pulau. Betul. Itu sudah terbukti, misalnya ada orang pulau nih. Betul. Orang pulau asli tapi nggak juga. Nggak ada perkembangan juga gitu maksudnya kan. Nah, jadi begini Kuai, kembali lagi kepada political will. Jadi kemauan politik si pelaku ini. Makanya saya bertekad, saya tetap harus melakukan karena saya merasa pertama saya mampu di bidang itu, karena saya mau berbuat itu. Karena ini kan di problemnya bukan masalah orang pulau tidak orang pulau Kuai, tetapi di kemauannya itu sebenarnya Kuai. Nah, makanya kalau kita melihat daripada itu, yang kemudian kemauan itu betul-betul tumbuh dari orang pulau, nggak akan tumbuh di perwakilan kecamatan lain untuk membangun pulau, itu nggak akan ada. Artinya kan secara konsep ini saya juga nggak tahu ini apa misi Bang Mulyadi dalam perspektif Bang Mulyadi ingin melihat bahwa ingin membangun daerah adalah butuh kekuatan politik. Artinya melalui caleg ini kan akan menjadi dewan nantinya. Nah, apa yang akan dilakukan bahwa butuh dukungan politik perspektif apa untuk membangun? Tadi ada disebutkan misalnya sumber daya manusia yang rendah. Berarti ini ngomongin pendidikan dong. Terus ini akan berefek juga dalam konteks ekonomi. Pasti. Nah, artinya apa kebijakan politik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan problem SDM, artinya pendidikan, atau problem dalam perspektif ekonomi. Di sisi lain, Pulau Aceh itu kan masuk kawasan bebas ya. Ya, kawasan perdagangan bebas. Perdagangan bebas lah, Sabang, Pulau Aceh. Dua. Artinya ini kan dia seharusnya sudah berkembang. Artinya ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah Aceh besar. Artinya dia udah juga masuk di wilayah BPKS, yang langsung ditangani oleh pusat kan, melalui Badan Kawasan Bebas Sabang ya. Nah, ini perspektif politik apa sebenarnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan ini? Artinya ada banyak lembaga yang bisa disupport dalam perspektif anggaran, bisa selesai nih problem Pulau Aceh dalam perspektif SDM. Ya, makanya saya melihatnya begini nih, Boy. Kan seperti saya katakan tadi, karena kalau kita berbicara pendidikan, kalau kita generalkan kan itu kepada pelayanan publik. Jadi yang menjadi masalah sekarang adalah pelayanan publik. Yang mana saya juga sangat merasa sedih saat guru yang notabene mereka ASN diberlakukan shift per minggu 3 kali ngajar. Bayangkan Kuai bahwa kita dengan keterbatasan guru, dengan guru yang cukup tidak cukup katakanlah, tetapi malah diberlakukan shift. Kan itu menjadi persoalan. Nah, sehingga apa? Kemudian sampai hari ini minat daripada anak-anak kita yang di Pulau Aceh itu berkurang untuk melanjutkan pendidikan.
Itu yang sangat rendah. Itu yang perlu saya tekankan. Itu yang perlu saya betul-betul awasin Kuai terhadap kebijakan-kebijakan, terutama masalah pendidikan ini, masalah pelayanan publik. Dan kalau melihat memang sumber anggaran besar yang masuk ke Pulau Aceh, katakanlah ada BPKS dan juga ada sentuhan dari provinsi, ada sumber anggaran dari kabupaten, tapi juga tidak maksimal. Hari ini saya juga merasa kecewa bahwa Pulau Aceh ini dijadikan salah satu kantong uang buat mereka, yang mana banyak program juga baik itu dari provinsi dan segala macam, pembangunannya tidak tepat sasaran karena hanya mereka berpikir ini adalah proyek. Selesai proyek pulang, selesai gitu. Artinya hanya setelah bangun fisik udah selesai. Selesai. Cara manusianya nggak dibangun berarti. Cara manusia yang dibangun dan fungsinya nggak ada. Itu masalah. Ini agak rumit ya. Betul. Kalau kita lihat Pulau Aceh udah sekian lama. Saya malah sempat 2012 sempat ke Pulau, lihat orang di sana nggak ada guru, tapi sekolah negeri ada juga kawan-kawan yang buat film di sana kan. Aceh itu dekat dengan provinsi, tapi punya hal yang aneh unik ya proses pembangunannya. Oke, Om Dadi. Tapi kan apakah masyarakat Pulau ini kan nggak secara sedemikian oke lah dalam konteks untuk mengejar pemahaman birokrasi. Betul. Tapi kan nggak bodoh-bodoh amat orang Pulau. Betul. Artinya ini orang pemakan ikan. Betul. Artinya secara pola berpikirnya pasti cara alamiah udah meningkat lah. Udah meningkat lah. Nah, itu dalam konteksnya IQ dan segala macamnya. Nah, sadar nggak masyarakat Pulau atau masyarakat Pulau sendiri ini yang kemudian tidak pernah menyatu, nggak pernah memikirkan bagaimana membangun daerahnya sendiri, atau mungkin kita nggak lihat perspektif BPKS misalnya, gimana ngebangun Pulau Aceh, atau mereka pening juga ini masyarakat yang terpecah belah. Betul. Adakah di situ atau perspektif pemerintah Aceh besar lah, ini sulit juga ngatur, apakah ada problem itu di sana? Secara generalnya sih memang benar Kuai, karena kita yang namanya manusia gitu kan, kita tidak terlepas dari politik. Suka tidak suka kita dari kecil, dari bayi, dari ibu kita mengandung, kita sudah masuk ranah politik. Jadi politiknya di mana? Jadi setiap orang itu punya keinginan, punya ego sendiri. Jadi hari ini untuk menyatukan katakanlah Pulau Aceh itu sendiri itu sangat berat, berat sekali. Makanya dalam hal ini kita tidak memaksakan bahwa harus kita, tapi kita juga memberi ruang buat kawan-kawan kita untuk melakukan hal yang sama, tapi dengan tujuan yang sama, yaitu bagaimana kita bisa ada keterwakilan Pulau Aceh untuk periode ini. Itu cita-cita besarnya Kuai. Oke, gue berarti kan itu kan gagasan ya. Betul. Kita lihat kan fenomena, saya nggak tahu apa kemudian jadi penyakit hampir seluruh Aceh ya. Betul. Bahwa ketika dia terpilih jadi dewan, mungkin pada awalnya dia organisatoris, malah yang perspektif tungku pun akan hilang gitu ya. Akan hilang, dia berubah. Kayaknya ada sesuatu di parlemen itu. Kayak kita masuk ke ruang gelap ya. Betul. Ruang gelap yang membuat kita tersesat. Nah, Mulyadi berpikir ke situ nggak? Berpikir Kuai, itu saya dengan sadar bahwa saya meyakinkan bahwa itu akan terjadi. Oke. Pasti akan terjadi. Begitupun saya mungkin ya, tapi dengan harapan tidak. Itu kenapa terjadi? Karena itu pada praktik manipolitik itu yang sangat berat, Boy. Itu berat sekali. Karena kenapa kita berbicara hari ini, kalau kita yang paling dasar persoalan bangsa lah, kita berbicara tentang bangsa adalah persoalan manipolitik, Boy. Tidak akan ada nepotisme itu tanpa ini. Dasarnya ini. Coba kalau kita bisa menghilangkan setidaknya dari yang sekarang katakanlah ada hampir kayaknya semua lah melakukan praktek itu. Tapi kalau kita ada uang, setuju lah ada money politik lah. Secara batin saya tidak setuju. Artinya secara kan, batin tidak. Caleg yang menolak tidak ada money politik, caleg nggak ada uang pada akhirnya. Enggak Enggak. Sebenarnya ada, tetapi kalau kita berbicara tentang kepentingan yang lebih besar, kita terpaksa melakukan itu. Terpaksa, Boy. Nah, ini dong Guru. Membangun pulau lewat parlemen itu kayaknya itu jalur yang nggak tepat gitu. Kenapa? Ya. Memang menurut Bang Nadi ini tepat sekali ini lewat parlemen gitu. Apalagi ruang lingkupnya adalah ini tingkat kabupaten. Betul. Saya melihatnya begini, Pak. Saya tidak melihat muluk-muluk berbicara membangun pulau itu harus ada freeport atau ada ini itu enggak. Saya tetap berbicara tentang pengembangan sumber daya manusia. Itu aja. Saya selama periode pertama saya bercita-cita menyiapkan sumber daya manusia yang unggul di pulau.
minimal adalah per tahun, walaupun tidak ada anggaran, nanti kita siasati bagaimana kita mencari pembiayaan sehingga kawan-kawan yang di Pulau Aceh bisa melanjutkan pendidikan. Sampai hari ini kan sangat rendah pendidikan di Pulau Aceh, Pak. Terpikir nggak misalnya Saya gini, itu aja cuman. misalnya gini ya, misalnya Bang Mulyadi ini jadi anggota legislatif, ya? Amin, amin. Misal nih jadi. Enggak kan doa boleh kan? Ya, aminkan aja dulu. Oh, aminkan aja dulu. Siap. Artinya gini loh Bang Mulyadi. Jadi anggota dewan, terpikir nggak bahwa Pulau Aceh ini harus diprioritaskan penanganan khusus? Artinya apakah lewat mekanisme harus ada kanun tentang pembangunan Pulau Aceh? Ini kan legislatif. Betul, legislatif. Artinya saya melihat kawan-kawan di dewan itu, para caleg ya, ujung-ujungnya kampanyenya membangun jalan, Ya, membangun musala, betul. membangun usaha segala macam. Betul. Dia kerjanya udah eksekutif. Betul. Eksekutor ya. Eksekutor jatuhnya. Bukan lagi tupoksi dewan dia kerjakan ya. Ya, dan kemudian itu yang membuat masyarakat bingung. Wajar kemudian masyarakat minta duit. Betul, saya setuju. Karena peran dia eksekutor jatuhnya. Tapi Betul. ini kalau saya pilih nanti Saya siapa yang bangun. malu? Ya. Udah pengen kubangun segala macam. Padahal kan bukan ruang dia. Betul. Nah, itu kemudian bagaimana Bang Mulia melihat fenomena-fenomena bahwa begitu yakin ketika terpilih saya tidak akan, karena ini kan sistem ya. Betul. Apalagi sistem. Bang Mulia hanya satu orang. Betul. Ada 39 9 orang. orang lagi, betul. 39 Orang. dewan lagi yang kalau di voting Bang Mulia itu kalah. Pasti. Nah, gimana mau perjuangkan itu sedangkan orang ini punya berbagai macam kepentingan atau pada ujung-ujungnya yang berkuasa adalah ketua partai. Pasti. Makanya saya pastikan kalau saya terpilih saya ketua partai. Ketua partai Aceh Besar. Aceh Besar. Wih, seperti ini. Keren. Emang organisatoris ya. Ya. Karena Ini begini, jarang-jarang. Boy. Saya melihat begini. Saya kan dari kecil lah sudah berpolitik itu. Walaupun saya hanya ngikut-ngikut orang gitu kan. Saya melihat bagaimana mereka membangun relasi, bagaimana mereka bergening segala macam, bagaimana melakukan strategi-strategi pendekatan-pendekatan masyarakat. Jadi saya melihatnya begini, Boy. Kalau berbicara secara teori memang berat. Kalau voting lah inilah itulah. Tetapi kan kita memiliki bergening dengan partai lain, harus kita bangun hubungan dengan partai lain. Tapi kan sejauh ini saya mengikuti bahkan di periode ini nggak ada sih egosentris yang terbangun di badan dewan itu. Tidak ada, misalkan saya memperjuangkan masalah Pulau Aceh itu, nggak ada dewan yang melarang saya untuk ini misalkan. Itu kan masing-masing mereka menjaga konstituen sendiri, saya menjaga konstituen dan wilayah saya sendiri, ya nggak ada masalah itu. Oke, mungkin lebih di tingkat parlemen, punya pengalaman organisasi lah. Tapi ini kan jadi problem. Gimana kemudian bisa dekatin nih, ngasih tahu kepada pemilih, ya, kedua pemilih, terutama di Pulau Aceh lah. Betul. Karena fokus sentral kan di Pulau Aceh. Gimana ngasih tahu bahwa Pulau Aceh memilih Bang Mulyadi ini adalah pilihan yang tepat, ini gimana? Bahwa mereka bisa percaya bahwa Bang Mulyadi ini nggak akan berubah, Ya. nggak akan ya mengkhianati janji mereka, itu gimana? Nah, jadi Kuai saya dasarnya, saya sebenarnya memang dari 2019 ingin maju menjadi calon anggota legislatif. Tetapi karena saya merasa masih muda dan kekurangan ilmu, saya berikan kesempatan buat kawan-kawan kita di Pulau Aceh untuk maju di 2019. Tapi dengan catatan saya akan maju di 2024. Setelah saya mengatakan itu, di 2020 saya udah bulatkan tekad itu, saya bulatkan tekad bahwa saya 2024 harus maju. Harus maju karena saya melihat juga saya sudah membangun banyak hubungan dengan rekan-rekan partai politik dan juga bukan hanya di partai saya, bahkan partai lain. Jadi kita melakukan personal branding kan saya terus lakukan ini selama berapa tahun terakhir. Saya pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana, sehingga apa? Saya mencalonkan diri ini berdasarkan keputusan forum, Boy. Forum masyarakat Pulau Aceh. Iya, di situ tergabung ada Keci, ada Tengku Imum, ada siapa lagi? Pokoknya tokoh-tokoh desa lah di kampung-kampung itu. Dan secara tidak langsung mereka menyuruh Bang Mulyadi untuk naik. Saat musyawarah itu, kita di saat itu ada 8 calon anggota DPR, bakal calon ya, bakal calon salah satunya saya. Jadi mereka semua sepakat, yang hadir sekitar 60 orang dari 12 desa itu, keterwakilannya Keci, Kuimum, Mukim segala macam.
dan juga di situ tergabung 8 partai yang bukan hanya saya. Jadi saat voting dan musyawarah itu berat itu memang perdebatan segala macam karena tokoh ini tidak setuju, tokoh ini setuju. Akhirnya diputuskan bahwa saya mewakili masyarakat Pulau Aceh. Itu pertama. Jadi saya menyanggah permasalahan itu. Saya tidak terima masalah saya terpilih itu. Gak terima saya kalau saya sendiri. Karena apa? Bahkan saya katakan kemudian walaupun saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR, kalau hanya saya mewakili Pulau Aceh itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Ada kala saudara saya sendiri akan pilih saya, tetapi sayang juga suara orang Pulau Aceh lari keluar. Nah, makanya saya usulkan harus ada 2 masyarakat Pulau Aceh yang mewakili Pulau Aceh. Terlepas nanti siapa yang terpilih. Nah, gitu. Tapi semua setuju gitu. Itu berapa suara itu akan terpilih? Ini berapa jumlah suara? Ini dapil berapa? Dapil 2. Dapil 2 akan mendapat kursi? Kalau kita melihat daripada pemilu tahun lalu, kan beda. Pemilu tahun lalu pertama partai sedikit. Ini lumayan banyak nih partai. Betul. Makanya kan pedomannya kan itu, indikator penilaiannya kan di situ. Kalau melihat dari tahun lalu itu suara terakhir itu sekitar 2.500 lah. 2.600 itu kursi terakhir. Makanya di tahun ini melihat juga pertumbuhan DPT-nya tidak besar, cuma 3.000 penambahannya, dan juga penambahan kursi di dapil 2. Kami rasa 3.000 itu udah aman. 3.000 udah aman. Udah aman memperoleh. Gampang nggak dapat 3.000? Semangat Pak. Karena ini persoalan politik ya. Karena kan berbicara politik ini kan memang orang kan lihat nih para caleg ini happy aja, kan? Tidak. Berat nggak tuh? Jadi misalnya apalagi di suasana kampanye kayak gini. Oh berat. Cemoohan itu biasa. Makanya kita harus siap. Beratnya di mana? Apakah berat di ongkos? Ya, pertama memang kalau berbicara ongkos, kalau saya pribadi sih bisa kalau masalah itu. Kalau masalah ongkos, bicara ongkos. Tetapi saya tidak mau mengambil resiko. Resiko apa? Takut saya terjerumus gitu. Karena niat saya memang ingin membangun pengembangan sumber daya manusia di Pulau Aceh. Kalau saya mengambil katakanlah ada donatur ngasih saya itu kan otomatis saya harus mengembalikan punya dia. Nah, artinya satu kaki saya tertahan di orang. Nah, itu saya nggak mau. Makanya sampai hari ini saya tekankan kepada rekan-rekan bahwa tolong bantu saya dan saya tidak bawa uang. Nah, tetapi apabila saya terpilih, mari sama-sama kontrol saya. Kontrolnya saya berikan kepada masyarakat Pulau Aceh. Jadi kebalik ya. Jadi si dewan ini minta bantu sama pemilihnya. Betul. Padahal sebenarnya ini kan dewan yang masyarakat yang harus minta bantu sama si dewan. Itu setelah pasca. Itu setelah. Kan kalau ini minta bantu sekarang membantu sesungguhnya. Nggak, ini kan dewan ini kan keterwakilan masyarakat. Keterwakilan. Ya, seharusnya. Iya, menyampaikan aspirasi dia ke atas kan. Ini sebaliknya lah. Setelah dia minta bantu, akhirnya masyarakat minta bantu balik lah. Ya kan nggak mungkin dia minta bantu duluan kan kita belum jadi apa-apa gitu. Ceritanya itu Pak. Ya, jadi masalah itu. Makanya kalau kalau mereka minta bantu, kita kasih bola, kasih ini, kasih itu kan itu yang terjadi sekarang. Akhirnya apa? Yang kemudian si anggota dewan itu nggak pernah balik lagi. Itu sangat miris nih Pak. Nah, ini kan ini gaya Bang Mudadi lah. Gimana kemudian melakukan kampanye di masyarakat untuk mendapatkan suara di angka 3.000 itu? Apa yang dilakukan? Ya, memang berat kalau bicara apa-apa yang dilakukan kan, karena untuk menjual diri itu berat, Bang. Ya. Berat. Katakanlah saya datang, saya yang paling baik gitu kan, harus pilih saya. Berarti, kan itu kan. Berarti caleg lain mundur aja, biar saya aja terima yang berat. Kan nggak enak, nggak mungkin itu kita jual diri itu kan. Makanya strategi komunikasi politik, komunikasi publik itu perlu kita jaga. Makanya dari situ saya melihat bahwa masih banyak tokoh-tokoh masyarakat Pulau Aceh itu yang memiliki pengaruh gitu. Nah, saya mencoba merangkul, bukan tidak semuanya, dan juga ada yang tidak pro terhadap kita. Kita tidak munafik kok, kalau nggak pro gitu kan. Artinya gini, masyarakat tahu nggak di dapil lah, di daerah pemilihan bahwa tugas dewan sebenarnya itu hanyalah legislasi, budgeting, controlling. Tahu nggak itu? Itu yang tidak tahu. Nah, ketika masyarakat nggak tahu, capek nggak itu? Maksudnya gimana ngesiasatin bahwa kami ini nggak punya uang, kami tugasnya ini nggak bisa lagi. Itu karena sistemnya sudah terbangun dengan sendirinya, Boy. Jadi masyarakat taunya dewan ini adalah orang yang punya duit. Itu yang jadi masalah. Itu hampir seluruh. Bukan hampir, semua. Apa yang masyarakat berpikir kayak gitu? Semua. Karena literasi politik nggak ada di daerah, Boy.
Tidak ada literasi politik. Coba Kuai mungkin bisa nanti bisa ikut saya atau ikut siapapun. Mungkin katakanlah saya terlalu lemah lah, terlalu tidak populer lah. Coba ikut orang populer. Pasti itu juga yang bermain. Karena mereka tidak apa si caleg ini yang menjadi salahnya tidak mencerdaskan konstituennya, tetapi malah dibodoh-bodohkan dengan kasih uang 100.000, 150 kan dibodoh-bodohkan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Kan tugas dan fungsi tadi nggak dijalankan. Karena dia udah bayar duluan. Itu yang jadi masalah. Makanya saya katakanlah memang saya nggak punya uang, nggak punya uang, 1% pun nggak punya uang. Tapi saya mencoba bagaimana setidaknya bisalah uang kopi, kawan-kawan duduk-duduk ngopi-ngopi itu kan harus kita sediakan, harus kita sediakan. Nggak mungkin juga kan. Itu udah tradisi. Itu udah tradisi. Bahkan kalau nggak nyalek pun kan kita gitu juga kan, orang Aceh kan gitu pada umumnya. Dan ngasih uang 150 tradisi juga dari pemilihan, enggak? Itu yang jadi masalah, itu jadi masalah. Pembodohan itu luar biasa, masif sekali. Sadar nggak bahwa masyarakat pulau bahwa kalau terus-terusan dia seperti ini, artinya hidup terpecah belah, artinya tidak menyatukan suaranya untuk benar-benar ada keterwakilan mereka. Betul. Seharusnya kepulauan ini dia punya keterwakilan. Betul. Ya cara misalnya daerah daratan juga harus berpikir membantu. Betul. Bagaimana daratan ini juga berpikir bagaimana pulau ini keterwakilan untuk bisa menyelesaikan problemnya. Saya pernah ke Pulau Aceh terkait pernah buat film kan di sana. Betul. Dan rata-rata guru memang nggak mau dia di sana, dia kayak dibuang ke Pulau Aceh. Betul. Nah kalau mau diselesaikan kasus itu ya SDM dari pulau. Betul. Tapi kan sistem yang ada ya tidak lolos, artinya ketika dia ikut untuk menjadi guru nggak diterima kan. Betul. Artinya tetap guru yang ada, tetap dari mereka punya keluarga di sini, mereka kayak dibuang oleh negara ke sana. Seakan-akan dibuang gitu ya. Iya, akhirnya sering bolak-balik ke sini. Karena sangat manusiawi saya rasa. Ya diberlakukan shift itu kan. Makanya saya itu tidak mau lagi, makanya kenapa saya harus hadir di parlemen, itu yang ingin saya perjuangkan, Pak. Bagaimana saya bisa membangun komunikasi dengan eksekutif dan seluruh kawan-kawan legislatif agar bagaimana ada perlakuan khusus lah ke Pulau Aceh. Salah satunya masalah perekrutan ASN, P3K, segala macam tenaga kontrak dan segala macam itu ada perlakuan khusus, ada nilai plusnya untuk masyarakat kita Pulau Aceh sendiri. Berarti kamu dibuat Papua aja bisa, masa kita nggak bisa? Bukan, iya itu kan jadi masalah itu Nkuai. Jadi sekarang siapa yang bicarakan, nggak ada yang ngomong itu. Kan ya, kita kan outsource, harusnya bisa. Harusnya, tetapi kan nggak dilakukan juga. Tiap hari, tiap tahun masalah bendera, masalah lambang. Nah kembali lagi ke kait ini bagaimana isu daratan. Tadi ini isu problem pulau nih. Betul. Ada tagihan nih Lunga. Betul. Pekan pada Lupung nih. Sama Alung. SMA Alung nih. Kalau mau melihat di terus-terusan fokus di pulau, bagaimana dengan kawasan-kawasan ini? Suaranya? Perolehan suaranya? Ya. Memang berat. Saya sudah melakukan turun dapil lah ke dapil-dapil itu, termasuk ke Long, saya ke Long, ke Pekan Bada, ke Lunga. Mereka tetap melakukan berbicara tentang isu yang sama. Kita harus orang sendiri. Orang Long itu milih orang Long. Terlepas ada tahun ini ada 16 orang dari Long, ya dipilih masing-masing itu. Begitu juga Lunga. Agak netral sedikit sih daerah Pekan Bada, karena khas kedaerahannya tidak ada, agak kurang. Jadi Bang Ledi cocok kita menerapkan konsep keterwakilan ya. Memang federasi ya cocok. Federasi saya paling setuju itu. Ya harus disampaikan nanti kepada presiden selanjutnya yang terpilih ya. Ya. Amin. Enggak lah. Enggak usah diambil enggak. Enggak usah. Oke, kemudian. Nah, kemudian berapa banyak nih calon sekarang yang asli orang pulau yang sedang bertarung berbarengan dengan Bang Mulyadi ini? Ya, makanya seperti saya katakan bahwa ada berapa? Saya lahir dari forum nih. Dari forum diputuskan 2 orang, tetapi pada kenyataannya terjadilah bukan konflik sih, karena mereka sudah berpartai lah sejak lama, makanya dipaksakan berpartai sehingga hari ini kita ada 5 orang, Pak. Ada 5 orang untuk merebutkan berapa suara? Cuma 3.000. Cuma 3.331. Dan 55 ini punya pengaruh, artinya dia bisa mendapatkan suara bisa ratusan. Bisa jadi. Berarti kalau dibagi cuma 500 nggak bisa juga. Ya segitu. Pulau Aceh punya keterwakilan ya. Betul. Besar. Agak kalau peluangnya memang kalau berbicara 5 ini agak
berat sih ya. Cuman kita nggak tinggal diam, kita juga melakukan pendekatan-pendekatan ke daratan gitu. Tapi pendekatannya lebih kepada personal dan keluargaan. Itu yang mau dilakukan. Itu yang saya lakukan. Artinya itu suara kan ada 2 pulau. Suara terbanyak di mananya tuh? Di Pulau Brus apa Itu di Pulau Pulau Nasi? Brus. Di Pulau Brus ada 2.000 sekian dan di Pulau Nasi 1.000. Berarti total semua 3.000. Ya. Itu yang akan direbutkan oleh 5 calon. Direbutkan, semua main tonjok-tonjok. Aduh, memang sesak ya. Bayangin 5 calon merebutkan 3 suara. Kalau di daratan udah nggak sanggup, mereka akan berpikir keterwakilan sendiri juga. Keterwakilan sendiri. Artinya kalau dapat suara di antara 1.500 itu aman. Aman dengan Itu ketentuan kan digabungin nanti kan dari ya, long. kalkulasi daripada kawan-kawan kita di partai. Kan kalkulasi itu memang kalau suara badan itu kalau kita bicara dapil 2 ya 1.500 suara badan. Sudah aman lah ya. Sudah aman. Tetapi dengan ketentuan tadi kawan-kawan di bawah itu harus ada suara. Minimal sudah dikalkulasi itu 3.000 lah. Itu amannya itu di kursi ketiga, keempat, kelima. Nah misalnya nih Bang Mulyadi nanti suaranya dapat 1.000. Terus timnya lagi dapat 1.200 di atas lah rata. Otomatis kan suara Bang Mulyadi ke yang tertinggi kan? Iya, bukan suara saya enggak, suaranya tetap, tetapi perolehan kursinya. Untuk perolehan kursinya kan dilemparin ke yang tertinggi kan? Tertinggi, betul. Katakanlah dilemparin ke angka yang 1.200 lah. Betul. Oke. Nah, ini peran yang 1.000 ini masih punya peran nggak ketika nanti si kawan naik jadi parlemen? Ini suaranya udah hilang. Enggak, jadi suara Bang Mulyadi sebagai ya mantan caleg. mantan caleg, masih punya pengaruh nggak? Misalnya menagih kayak janji-janji tadi, memperjuangkan lewat kan, udah nggak bisa lagi. Nggak bisa. Karena begini, otomatis kan kawan kita itu juga keterwakilan juga. Dia mewakili daerahnya sendiri. Jadi dia ada cerita untuk bantu kita. Katakanlah Aceh Besar dengan anggarannya kecil, bagaimana dia bisa melihat kita. Tetapi dalam hal itu bisalah sedikit main comot-comot sedikit walaupun tidak maksimal, setidaknya apa yang telah kita janjikan kepada masyarakat kita sedikit banyaknya bisa kita bawa pulang ke Pulau Aceh. Dan kita tidak bergantung kepada DPRK, lebih-lebih kan saya di Partai Nasional gitu kan, bisa nanti ke DPRA, bisa ke DPRI, karena relasi yang sudah saya bangun ini bisa saya fungsikan dengan baik. Artinya kan tanpa jadi caleg pun kan bisa Sebenarnya ya bisa. udah ngapain nyalek. Itu kalau berbicara program, Iya, berbicara ngapain tentang kehidupan gitu kan. Iya. Tetapi kebijakan ini tidak ada Koi. Saya sampai hari ini tidak ada Ya, orang yang realistis bisa loh. Ini memikirkan ada masyarakat pulau sendiri ini terpecah jadi di 5 calon. 5 calon, betul. Artinya kan kalau dihitung-hitung katakanlah lah dibagi 2.300 paling tertinggi lah katakanlah 1.000. Ini kalau dihantam yang punya long Pekan Badai yang 1.000 ke atas ini kan potensi yang nggak bisa keterwakilan kan tinggi. Kecuali masyarakat pulau itu mau fokus nih. Mau fokus. Fokus ke 2 Prioritas calon lah. katakanlah. Atau dia kalau fokus ke 2 calon ini bisa menang lah. Ya kan? Betul. Dia semua masyarakat kompak Betul. pilih 2 calon itu. Kalau enggak kan itu nih. Ya betul. Artinya ngapain lagi mikirin ke situ? Bisa fokus kan? Tadi katanya mau terpilih dan tidak, programnya bisa direalisasikan melalui koneksinya lewat partai. Betul, bisa. Mending fokus ke hal yang lain aja. Apa? Atau mungkin karena diperebutkan ini aspirasi. Emang aspirasi Dewan berapa? Mana aspirasi DPRK? maksimal itu 1 miliar. 1 miliar aspirasi. 1 miliar. Setahun, bayangkan mau ngapain 1 miliar Koi. Itu yang jadi masalah memang. 1M. 1M gede tuh. Iya, kalau bicara untuk pribadi gede, tetapi kalau berbicara dengan konstituen gitu banyak kan itu Ini kecil. duit tablo gerepuk kan, depannya ngop lo Aceh. Ngok, tapi ngok. Mana yang mau di miliar boh grup. Ya makanya ngop. Artinya begini Kuai, kalau menjadi indikator diri kita sendiri memang besar, itu sangat besar itu 1 miliar. Tetapi kalau kita konversi dari 1 miliar itu dengan konstituen kita dengan persoalan yang begitu kompleks, itu menjadi masalah, jadi kecil. Oke, kalau gaji anggota dewan? Gaji anggota dewan secara itu adalah 2 digit itu. 2 digit 20. 20. Itu total semuanya. Itu DPRK. DPR ini kan tergantung PAD-nya, Atau karena orang nyari itu enggak? Enggak, tergantung sih, tergantung. Saya nyari aspirasi sama gaji itu. Enggak. Karena saya melihat begini Koi, banyak keterwakilan kita, banyak anggota dewan kita, bahkan banyak orang kaya atau gitu. Kenapa? Kan itu jadi pertanyaan, kenapa dia padahal udah punya duit nih, udah punya itu, kenapa? Karena saya mendengar sendiri daripada perkataan mereka yang telah duduk lah
kawan-kawan saya sendiri juga katakan bahwa ini percuma kita banyak duit di kampung kalau nggak punya jabatan ya. Artinya kedudukan sosial itu yang paling penting. Status ya. Status sosialnya itu perlu. Makanya banyak toki-toki kita dengan kemampuan keuangan miliaran, tapi mau menjadi anggota dewan yang gajinya nggak seberapa dengan pendapatan dia di luar anggota dewan lah, lebih besar sebenarnya, jauh lebih besar. Tapi karena status sosial tadi, kedudukan sosial tadi, mereka berani mengorbankan harta mereka untuk kedudukan ini. Nah, ini Bang Mulyadi kan punya pengalaman nih, atau senior-senior lah di partai ini, yang udah menjabat dan sudah mengelola aspirasi. Nah, dana aspirasi jadi beban nggak bagi mereka? Mereka itu siapa? Dewan ini. Maksudnya image-nya nih, image di masyarakat yang saya bilang tadi bahwa berpikir bahwa aspirasi ini adalah kewenangan mutlak dewan. Padahal kan enggak. Enggak. Ya kan? Dewan ngeluh itu enggak, atau dia menikmati. Dengan satu aku banyak uang, aku senang gitu. Atau ada yang horny kayak gitu ada. Itu enggak terdengar saya, itu mungkin lebih karena privat ya. Saya tidak mendengar terkait hal itu. Tetapi saya melihat mereka menikmati sih. Menikmati. Karena ini loh Bang Mulyadi. Saya berpikir bahwa dana aspirasi ini menjadi sebuah malapetaka bagi dewan sendiri. Ya, ini sisi negatifnya ya. Betul, banyak. Karena proses pengelolaannya ini kayaknya mungkin peraturannya harus dirubah. Proses pengelolaannya artinya dia ini hanya sebagai pengusul, oke. Betul. Pengusul, tapi bukan orang yang memasukkan program itu. Tapi kan hari ini polanya adalah seakan dana ini milik dewan, dana aspirasi ini dia masukin program, dia yang memvetukan ke setiap SKP. Iya. Ya kan? Itu yang prakteknya sekarang gitu. Dan SKP akan menikmati itu dinas-dinas. Tapi kan masyarakat nggak tahu bahwa aspirasi itu nggak bisa dikelola oleh dewan. Akhirnya yang untungnya kan dinas, harus kasih dia segala macam, berapa persen macam. Iya. Itu memang berat. Kalau bicara itu memang terlalu jauh ya, terlalu jauh dan juga itu tuh akan Bang Mulyadi ketika Bang Mulyadi dihadapi ketika Bang Mulyadi dipilih oleh masyarakat. Pasti. Dapil Bang Mulyadi. Oke, Bang Mulyadi. Ini kita udah panjang lebar ngomong banyak hal tentang ya mudah-mudahan ya. Masyarakat pulau sendiri ya berpikir nih. Kalau mereka butuh. Kalau mereka nggak butuh berarti kan nggak diberikan kesempatan lah gitu. Berarti Bang Mulyadi kegeeran mungkin nggak? Mungkin bisa jadi. Kegeeran, nyalek. Bisa jadi. Merasa dibutuhkan masyarakat pulau. Dibutuhkan dan diharapkan, kan itu ceritanya. Ya, artinya ini tergantung masyarakatnya kan. Kalau masyarakat butuh keterwakilan kawasannya, artinya Pulau Aceh lah sendiri. Ini ada 5 calon, artinya ini punya pengaruh masing-masing. Betul. Ya, punya kekuatan masing-masing lah. Ya, artinya semua program kadang-kadang kan program ini nggak bisa didetilin ya. Betul. Detail ke masyarakat paham nggak bagaimana mengembangkan SDM. Dan Bang Mulyadi sendiri ini gimana harapannya kemudian masyarakat yang khususnya pulau lah memahami kondisi pulau bahwa melalui Bang Mulyadi ini bisa. Ya, makanya begini nih, Boy. Ini agak sedikit mungkin cerita panjang kita ya. Saya ini kan apa satu juga masih sanggup panjang kok. Lahir. Oke. Karena kan saya lahir dari ini ya, dari kader nasional gitu ya. Saya kader yang secara partai politik. Secara partai politik. Kekuatan di partai saya besar lah. Ya, Partai Gerindra. Partai Gerindra, saya juga lahir dari sebagai kader pusat yang langsung dilatih oleh pimpinan pusat kita. Sampai hari ini saya ditugaskan di Aceh untuk kemenangan itu. Itu yang pertama. Artinya yang saya sampaikan, apabila masyarakat tidak pilih saya itu tidak sepenuhnya salah masyarakat. Saya tidak bisa menyalahkan mereka. Karena kenapa? Keterbatasan waktu. Karena saya harus memanage seluruh Aceh untuk persiapan Pilpres dan Pileg ini. Nah, penugasan saya itu sangat berat. Saya harus mengawaki seluruh kabupaten kota seluruh Aceh untuk pemenangan Prabowo Gibran. Nah, jadi hari ini saya sangat terbatas waktu untuk face to face dengan konstituen saya di Pulau Aceh. Bisa jadi yang maksud saya, yang keinginan saya untuk melakukan memberikan pemahaman literasi politik kepada masyarakat itu tidak tersampaikan, Pak. Nah, artinya kan ya sekarang kan nggak ada waktu, nggak jadi problem, ada medsos segala macamnya. Salah satu misalnya lewat podcast ini Bedah Caleg ini, ya kita mau ngasih referensi ya buat pemilih
Betul. Pemilih bisa melihat, oh ini calon kan bisa disampaikan. Betul. Misalnya apa harapan Bang Mulyadi sendiri ini untuk masyarakat Pulau? Ya. Kalau harapan saya sendiri sih Kenapa harus milih Bang Mulyadi? satu gitu kan. Nah, Yang penting orang pulau. Kalau tidak suka saya, ada kawan kita yang dari pulau lain. Kan gitu. Itu harapan pertama. Tetapi yang ingin saya tekankan bahwa jangan sampai dengan hanya uang 100.000 kita mengorbankan 5 tahun ini. artinya Bang Mulyadi mau bilang bahwa secara partai Bang Mulyadi punya bargaining ya. Sangat besar, luar Punya biasa. bargaining. Betul. Artinya tinggal nunggu bagaimana dukungan masyarakat Pulau. Betul. Artinya ada fasilitas kekuasaan di partai, lobby kekuasaan politik lah ya. Betul. Artinya kalau masyarakat dukung, ini klop, cita-cita itu bisa diwujud gitu maksudnya. Siap, pasti bisa, pasti bisa. Nah, makanya saya mengajaklah kawan-kawan yang di Pulau Aceh itu, karena kalau kita berbicara tentang media sosial di Pulau Aceh itu belum menyeluruh, masih ada daerah-daerah blind spot yang tidak tersentuh jaringan gitu. Tetapi saya juga bersama rekan-rekan telah melakukan itu, ada 2 titik kita pasang jaringan lah. Itu mungkin yang telah saya lakukan sedikit, belum seberapa gitu. Tetapi hari ini kalau kita bicara tentang medsos, tidak semua masyarakat Pulau Aceh itu memiliki akses terhadap itu. Atau ini di antara 5 caleg itu ada nggak kemudian duduk berpikir itu, kita selesaikan nih, Ada. ngebahas nih gimana nih salah satu di antara kita nih harus goal nih. Iya, Ada nggak ada, kesepakatan ada, ke situ membawa aspirasi Pulau? Ada. Itu kita sudah bicarakan, tetapi kembali lagi kemudian mereka punya bos-bosnya sendiri. Artinya mereka punya partai, punya pimpinan partai. Kalau saya kan kalau bicara partai saya sudah selesai lah. Selesai persoalan partai. Karena saya bos partai gitu. Karena saya bos partai. Gitu dia, Boy. Oke, itu harapannya lah ya. Harapannya semoga saya terpilih lah. Itu ceritanya. Ya semoga terpilih. Kabul. Makbul, amin. Semoga terpilih, amin. Kabul. Kabul. Serba membingungkan ya. Ya. Dalam suasana pemilu. Kita penuh kekecewaan, pernah ya nggak tahu, kita berada dalam ruang sangat pesimis, tapi jangan pesimis. Saya yakin masyarakat nggak pesimis. Kalau kata orang Aceh itu mungkin ada masa di mana masa asa yang menggangki menjingki yang tidak percaya. Yang artinya? Artinya andai kata jingki, tahu jingki alat tradisional itu. Jingki atau padi. Ya. Andai kata itu bisa jalan, dia pun nggak bisa kita percaya. Nah ini suasana zamannya. Nah, zaman ini zamannya. Terlalu itulah apatis sekali itu ya. Sampai apatis. Tapi kalau itu tidak dipercaya akan jadi problem. Artinya burger juga hancur. Iya. Nah, kita butuh beras nih. Artinya dalam konteks saya bukan KPU, bukan KIP, mengkampanye aja orang untuk memilih. Tapi bahwa kita harus memilih calon. Calon, kita googling, kita searching, kita lihat berbagai macam referensi siapa yang bisa benar-benar membawa aspirasi kita. Artinya semua pemilih harus sadar bahwa tugas dewan ini adalah dia hanya pengawasan, mengawas pemerintah eksekutif, apa yang dia lakukan, terus membahas anggaran, bukan pemilih anggaran. Terus adalah undang-undang atau kanun kalau di Aceh. Itu tugasnya. Kalau ada dewan-dewan janjiin bangun ini, bangun itu, berarti itu hoak. Berarti masyarakat sedang ditipu. Mulailah masyarakat coba belajar memahami perpolitikan konsep sistem negara ini. Saya rasa itu tadi yang disampaikan Bang Mulyadi. Semoga Bang Mulyadi dilirik oleh pemilihnya di Pulau Aceh. Pulau Aceh punya keterwakilan yang bisa memikirkan nasib yang ada di daerahnya. Saya rasa sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan Bang Mulyadi bisa terpilih di Dapil 2 Aceh Besar. Dapil 2 Aceh Besar. Nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2, Dapil 2, nomor 2. Partainya nomor berapa? Nomor 2? Oke, kita aminkan ya. Presiden nomor 2. Oke, nomor 2 mudah-mudahan masyarakat dipilih. Saya bukan ngajak masyarakat Pulau untuk memilih Bang Mulyadi, tapi itu salah satu referensi tentang sosok Bang Mulyadi. Saya rasa ini orang organisatoris, punya latar belakang politik yang kuat lah. Semoga kita masih terus bermimpi bahwa wakil rakyat selalu ada dan hadir untuk kita. Ketika Bang Mulyadi nanti terpilih, ini jadi Kita sebuah lagi. saksi, jadi sebuah saksi lah ya atas apa yang disampaikan di sini, jejak digitalnya.
Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ke bangsa Aceh, bangsa terlebih dahulu. Siap, Boy. Boy.